Baik, selamat malam Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik yang ada di seputaran Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak bersama seorang ibu yang mengalami kesakitan. Pada malam hari ini saya bersama Tante Sinta. Tante Sinta ini adalah penduduk dari Kecamatan Atembua Barat, khususnya dari Kelurahan Umanen RT 27 ya Tante Sinta, RW 09. Kurang lebih sekitar 2 hari yang lalu Tante Sinta mengalami musibah yang namanya kecelakaan. Mungkin Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu bisa melihat bagaimana ada bengkak di muka Tante Sinta. Sampai hari ini Tante Sinta masih mengalami pusing-pusing, kesakitan. Kemarin siang Tante Sinta sempat pergi ke rumah sakit Umum Atembua ya Tante Sinta. Tante Sinta ke sana dengan harapan bisa mendapatkan sebuah pertolongan medis. Tapi ya namanya masyarakat biasa, masyarakat miskin. Tante Sinta tinggal juga di gubuk seadanya seperti begini. Tante Sinta, mungkin kemarin Tante Sinta pergi ke sana itu ada apa dari rumah sakit bilang bagaimana Tante Sinta? Tapi sampai sana tanya saya, bilang mama datang mau lapor kah? Saya bilang tidak, saya jatuh dengan sepun suami sendiri. Terus? Oh bagi nanti bayar, iya. Jadi Tante Sinta pergi itu Tante Sinta langsung tidur? Iya, saya Karena ibu suruh saya masuk di kamar kok saya tidur. di rumah sakit ya? Iya, Terus? habis suruh tidak lama suruh saya bilang keluar di luar situ kok. Duduk di luar situ, saya duduk di depan. Setelah itu? Baru ibu dong bilang ini mama mau telepon ini, mau telepon bapak dong. Suruh, ya suruh sepupu adik ada di situ kok telepon. Setelah itu? Langsung ini sepupu adik kasih tahu, via kasih tahu, bilang ini kakak bilang mau beli obat ini masuk ini bayar. Sebelum telepon kakak dulu. Jadi itu saya tadi kemarin om begitu. Terus siapa yang kasih resep bilang suruh beri paracetamol ini? Ibu dong. Ibu ya? Iya. Bilang kakak dong bawa uang ke tidak. Sepupu adik via bilang saya son ada uang. Habis Nuris masuk bilang ini saya ada bawa sepupu mama pun kartu BPJS dan kartu keluarga dan ini pun fotokopi ini KTP. Nah tidak anak, tidak sekarang tidak pakai begitu lagi. Harus urus surat di kantor polisi dulu. Rujukan dari kantor polisi baru? Dari kantor polisi baru datang berobat gratis. Oh begitu. Iya. Baik, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Namanya celaka atau kecelakaan itu tidak pernah diinginkan oleh siapapun di dunia ini. Termasuk Tante Sinta yang hari ini menjadi korban daripada kecelakaan tersebut. Harapan kami sebagai masyarakat, setidaknya diberikan dulu penanganan medis. Kalau memang harus dibebankan berupa uang, setidaknya tindakan medis itu harus diambil dulu. Supaya seperti yang hari ini Tante Sinta rasakan, ini sudah Tante Sinta ini wajahnya tidak seperti begini. Ini hampir seluruh mukanya ini bengkak. Jadi dengan ramuan seadanya, Tante Sinta mencoba untuk menempel di mukanya. Ini adalah kunyit kalau terlihat Tante Sinta. Ya, kunyit. Jadi ini pun tidak kunjung turun. Bagaimana seorang Tante Sinta yang mukanya bengkak di sekujur wajahnya, dia pergi ke rumah sakit mendapatkan pertolongan karena kepalanya pusing-pusing. Dia tidak tahan, dia ingin mendapatkan sebuah pertolongan. Sehingga sampai di sana pun
dari pihak rumah sakit menyuruh pergi membuat laporan ke polisi dulu. Ya. Dari polisi mendapatkan rujukan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kadang-kadang masyarakat kecil, masyarakat miskin berurusan dengan halal begitu, ada ketakutan dalam diri mereka. Setidaknya harapan kami masyarakat Kabupaten Belu, kalau bisa diambil dulu tindakan medisnya, masalah prosedur segala macam itu harapan saya, setidaknya itu nanti bisa diurus. Bagaimana orang sudah setengah mati, dapat lagi surat seperti begini, suruh beli paracetamol. Paracetamol ya? Iya, paracetamol. Dengan apa ini suruh? Dengan amoxicillin. Yang harganya 2.000 ini, apa 3.000? Dexa. Iya. Apakah dengan memberikan seperti begini, bengkak di semua wajah ini bisa turun? Yang masyarakat kecil butuhkan bagaimana ketika melihat situasi ini, tindakan medis yang tolong diambil. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak ada satupun di dunia ini namanya manusia yang hidup menginginkan yang namanya kecelakaan. Seperti Tante Sinta pun tidak menginginkan yang namanya kecelakaan. Tapi ketika kecelakaan itu sudah datang dan melanda seperti Tante Sinta, dia hanya ingin sebagai masyarakat kecil, dia ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau seandainya nanti dibebankan uang, setidaknya tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa itu harus penting dulu. Bicara uang nanti hal berikut. Bahkan Tante Sinta bilang toh, kalau bisa saya diambil tindakan medis dulu, nanti baru bicara uang. Betul Tante Sinta. Artinya bagi Tante Sinta sudah mengalami kesakitan. Dia sudah tidak tahan lagi. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, coba lihat, ini wajah daripada Tante Sinta. Tante Sinta ini adalah tetangga saya. Tante Sinta ini adalah orang baik. Masyarakat kecil. Ya, Nak Agus, ini menurut Tante Sinta, karena Tante Sinta sudah bawa ambil jam kesmas ya. BPJ ini jam kesmas. Tante Sinta sudah bawa KTP, kartu keluarga, pikir mau mendapatkan fasilitas kesehatan. Tapi katanya harus pergi dulu ke lapor di kantor polisi, membawa rujukan baru bisa mendapatkan pengobatan gratis. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa masyarakat kecil, masyarakat miskin seperti Tante Sinta ini, ketika berurusan dengan halal yang ruwet, apalagi berurusan dengan pihak kepolisian, ada ketakutan tersendiri. Sehingga beliau memilih untuk, ada yang mau bergabung? Biar bisa dijelaskan. Ini adalah salah satu agen obat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Impres nomor 1 tahun 2000 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional itu seharusnya itu sudah tidak ada masalah. Nah. Halo, Rafiki. Ya. Ini sebentar. Kopi ambil obat, saya telepon kopi ambil obat di tempat di mana kopi ambil obat ya. Itu nanti itu apa? Dia jatuh atau bagaimana? Jatuh. Apa bukan bengkaknya cuma di muka kah? Di muka saja di sini. Di muka saja. Sudah sebentar. Nanti saya telepon nanti sebentar Vicky habis itu Vicky ambil obat di mana? Nanti sebentar saya itu ya. Pokoknya jelaskan cari obat maksudnya. Itu apa? Ya. Dia kecelakaan saja kah? Jatuh apa? Celaka bagaimana? Bagaimana ya? Itu bengkak itu apa? Jatuh motor atau jatuh celaka? Kena itu atau bagaimana? Bengkak dong itu karena apa? Jatuh, memar ya. Aspal ya, jatuh aspal. Jatuh di kerikil. Ada luka kah? Ada luka ke tidak? Ada luka besar di testa yang ditempel dengan kunyit ini. Di kunyit ini ada itu
luka luka besar. Sudah nanti sebentar, nanti saya telepon, nanti Vicky Pi ambil obat, terus apa luka di testa itu, terus ada apa lagi? Bengkak, Rasa pusing. Di bengkak di muka semua ini biru ya, apa? Iya. Biru belau, terus Ibu Sinta merasa pusing-pusing. nggak pusing, pusing. Sudah nanti sebentar. Ini apa? Vicky habis itu nanti Vicky telepon saya, Vicky Pi ambil di mana ya? Dari Nai, di mana yang bisa saya ambil Ah, biar bantu tetangga saya dulu. sudah maksudnya itu maksudnya habis ini nanti Vicky telepon saya, Vicky Pi ambil di mana begitu loh, nanti saya telepon. Oke, baik. Terima kasih ya. Sudah maksudnya biar bisa terbantu itu bengkaknya. Biar bisa kurangi sakit sekali kayak itu. Sakit sekali yang tidak tahan, yang kemarin ke rumah sakit. Suruh pergi bawa rujukan, lapor ke polisi dulu baru bawa rujukan. Ini cara seperti Itu begini karena enggak masyarakat dong kecil bisa. kasih apa sah? Kasih obat apa sah? Tidak kasih obat apa-apa, hanya malah kasih ambil resep begini, suruh beli paracetamol. Nanti Vicky foto sebentar kirim. Sebentar, Vicky foto itu Vicky kirim ke saya. Siap, Nai. Sudah. Nanti sebentar Vicky habis itu nanti apa? Bila belum terlalu malam kok ini apa? Bisa ambil di apotek mana begitu? Baik. Pasti bisa. Sudah. Baik, Oke, makasih saya ya. keluar dulu. Baik sudah. Iya. Ya. Ya, terima kasih kepada Abang Agus Nahak yang bersedia mau mengobati atau mau menyediakan obat untuk Tante Sinta. Perlu Bapak Ibu masyarakat pencinta grup politik Kota Ketik tahu bahwa Tante Sinta karena keterbatasan hidup juga seperti begini sebagai masyarakat kecil. Jadi kami percaya dengan warisan leluhur. Jadi kalau memang kami tidak mampu untuk mendapatkan perawatan secara ini dari pemerintah, mungkin pakai cara yang tradisional, yaitu mungkin seperti kunyit ya Tante Sinta. Iya. Diparut, dipanaskan, terus ditempel di luka yang besar yang di testa ini, walaupun sekujur muka ini memar karena bengkak. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, ini realita yang terjadi di Kabupaten Belu. Kalau bisa harapan saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, kalau bisa cara-cara seperti begini tolong dirubahlah. Setidaknya ada penanganan medis dulu. Permasalahan tentang lapor terus rekomendasi itu nanti hal yang belakangan. Supaya kita yang harus diambil itu adalah tindakan. Supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal. Ya. Jadi jangan bertanya dulu, orang bilang, oh ini bayar. Ini tidak bisa gratis. Jangan. Ketika masyarakat mendengar hal-hal begitu, masyarakat akan lebih trauma lagi. Sudah mengalami sakit, sudah mengalami kecelakaan. Saya baca dulu ini komentar dari siapa ya. Terlalu panjang tulis komentar. Kecelakaan lain jatuh dari pohon, baku pukul, baku potong, tidak ditanggung oleh BPJS. Ini aturan lain. Begini Kakak Markus, saya tidak memperdebatkan aturan atau regulasi. Yang tadi saya sampaikan Nai Markus. Namanya kecelakaan ini di dunia ini tidak ada, atau Nai Markus pun tidak mengira namanya kecelakaan. Tapi ketika kecelakaan itu sudah menghampiri seseorang, tidak bisa kita pungkiri. Mau dia bayar sekalipun, setidaknya tindakan medis itu yang harus diambil, Nai. Kita tidak bicara lagi tentang ini kesehatan gratis atau BPJS. Setidaknya orang datang ke rumah sakit, ambil dulu tindakan medis. Baru nanti kasih tahu keluarga. Kalau misalnya belum tebus, baru nanti keluarganya kumpul. Kan pasien bisa ditahan di situ.
Itu harapan kami, Nay Markus. Bukan kita bicara aturan dia jatuh baku pot, tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang penting nyawa manusia itu diselamatkan dulu. Terus sekarang saya tanya Nay pun nurani, Nay kalau lihat seperti begini, Nay terima tidak? Nay lihat segala orang punya kondisi muka seperti begini, tidak lagi bicara regulasi aturan. Banyak saja aturan yang dilanggar kok. Itu bicara lagi aturan. Aturan ini manusia yang buat, tapi nyawa manusia ini lebih penting. Bukan masyarakat datang dalam ini rumah sakit, masyarakat mau butuh pertolongan, oh ini tidak gratis. Ini bayar. Ambil dulu tindakan medis. Supaya masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal. Itu harapan kami. Kami tidak bicara, oh ini tidak bisa, tidak bisa. Orang sakit bisa tambah sakit. Karena dengar bahasa-bahasa seperti begini. Ambil dulu tindakan medis, orang sudah sembuh, baru kita bilang, oh ini ibu, sekian. Tolong, ini dilonggarkan karena tidak bisa. Itu baru betul. Orang sudah kejiwaannya lagi terganggu karena kecelakaan, sakit, mau mendapatkan pertolongan. Pergi ke sana bilang tidak gratis, bayar. Orang lebih trauma lagi. Di sini kita minta nuraninya. Saya mau sampaikan kepada Nay Markus dan semuanya, bahwa memang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan namanya celaka. Tapi ketika kecelakaan itu sudah menghampiri, kita tidak bisa kita pungkiri. Kecelakaan itu tidak melihat orang miskin atau kaya. Kalau dia sudah menghampiri. Kalau kena orang kaya, wajah dia masuk mau seperti apa bisa. Tapi kalau kena seperti masyarakat yang miskin. Mereka datang ke rumah sakit itu. Bukan masalah baca poin 1. Saya bukan bicara baca poin 1, Nay. Maksudnya itu tindakan medis. Tindakan medis apa yang sudah diambil bagi masyarakat yang datang ke rumah sakit mau mendapatkan pelayanan secara maksimal. Itu dulu. Ambil dulu tindakan medis. Ini kalau misalnya orang celaka mau mati, harus pergi ke kantor polisi buat laporan, buat rekomendasi, orang meninggal. Bisa-bisa orang meninggal ini. Cara begini yang mari kita sampaikan. Ambil dulu tindakan medis. Kalau misalnya sudah ambil tindakan medis, orang sudah baik baru bilang, ini tidak gratis. Ambil dulu. Walaupun orang miskin di Kabupaten Belu ini juga, orang punya keluarga, orang duduk kumpul bisa. Kita tidak bicara bilang poin 1 poin, tidak bisa bicara begitu, Nay. Kalau kita bicara aturan yang baku betul, tidak boleh. Tapi orang datang ke sana membutuhkan pertolongan secara medis. Artinya ketidakkasihan, kan lihat orang punya muka seperti begini nih. Masyarakat kecil, muka bengkak, tidak bisa beraktivitas. Memiliki anak 3 orang harus dia urus tiap hari. Lobang di testa, tempel pakai kunyit. Nurani yang kita bicara di sini. Saya tidak tadi bicara poin. Aturan ini manusia yang buat. Aturan juga manusia yang langgar. Langgar untuk kepentingan, untuk menyelamatkan nyawa orang itu lebih bermakna, lebih martabat. Itu harapan saya. Di sini memang saya agak temperamen sedikit. Karena saya berpikir bahwa ini manusiawi ini. Ini masyarakat kecil yang membutuhkan pertolongan. Sakit begini. Kalau setiap kali masyarakat ini korban kecelakaan, kalau pergi tanya, oh ini tidak bisa gratis, selesailah masyarakat. Tekanan jiwa, darah keluar banyak-banyak, maka selesai sudah masyarakat. Kita bicara ini kemanusiaan, kita bicara nih. Ambil dulu tindakan medis. Bicara uang itu nanti. Tante Sinta juga punya keluarga. Setidaknya memberikan pelayanan secara maksimal. Saya sebagai tetangga saya merasa prihatin dengan keadaan seperti begini. Masa kita sedikit kita bicara aturan poin. Saya sudah bilang sekali lagi, aturan itu manusia yang buat, aturan juga manusia yang langgar. Manusia melanggar aturan untuk menyelamatkannya orang itu lebih bermakna, lebih martabat. Kita bicara poin. Kadang kita komentar itu tidak pada sikon. Kita tidak berpikir tentang orang lain punya nyawa. Kita tidak berpikir tentang orang lain lagi harus sakit.
Kita bicara aturan. Kita juga tidak sadar bahwa aturan ini manusia yang buat. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta guru politik Kota Ketik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bang Agus Naak yang sudah mau menyediakan obat. Terima kasih keluarga Tante Sina, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah Abang Agus yang dari Kupang mau menyediakan obat. Jadi kalau kita yang sudah tidak bisa bantu masyarakat ini dalam keadaan begini, cukup kita doakan. Tidak usah kita berkomentar dengan aturan dan omong kosong banyak di situ. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Senantiasa orang-orang baik yang ada di Kabupaten Belu ini, orang-orang yang peduli terhadap nasib yang dialami Tante Sinta ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.